Kalau itu yang membedakan berarti tugas kalian apa? Cari tahu segala sesuatu yang kelihatan normal padahal sebenarnya itu nggak normal. Hai guys, welcome back di Kade Bali. Ada aku Kade Bali dan ada adik Ganing di sini. Buat kalian yang Gen Z, kalian wajib banget sih nonton video seperti ini. Menurut adik tuh apa sih yang paling membedakan ya antara Gen Z dengan generasi sebelumnya? Adik kan termasuk Gen Z ya kak. Terus adik ngerasa tuh generasi adik tuh dibilang agak lebay ya, maaf ya guys. Cuma itu yang aku rasain kayak lebih mementingkan diri juga. Kayak apa-apa tuh kayak ke diri sendiri aja, narsisnya tinggi banget gitu kak. Egois juga? Gitu. Egois banget sih. Oh egois juga. Jadi menurut adik tuh susah banget nemuin Gen Z zaman sekarang tuh yang berpikiran luas gitu loh kak. Oh ya. Kayak adik pun mikirnya gitu, kok aku nggak sekritis itu ya gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Cuma jangan salah juga, Gen Z itu ada yang sekreatif itu dan sekritis itu juga sih. Tapi menurut adik yang kebanyakan adik lihat sih kayak gitu kak. Menurut kakak gimana nih? Sebagai generasi yang duluan. Tua maksudnya? Enggak ada yang bilang gitu. Kalau menurut kakak sih yang paling membedakan kalian itu adalah momen kalian lahir sih. Momen udah pasti dong kak. Maksudnya itu gini, kalian tuh lahir di mana kondisi internet itu sudah ada. Dan sudah hampir semua orang tuh megang handphone. Oke, iya sih. Dan dunia hiburan YouTube udah ada. Era digital, itu kalian lahir di sana. Jadi apa yang ada di media digital, mungkin itu adalah sesuatu yang kalian anggap normal. Nah bagi kami nih yang lahirnya sebelum era-era ini ya, karena kita tuh ada di zaman waktu handphone masih sangat-sangat jarang, internet belum ada kayak sekarang, media sosial juga nggak kayak sekarang. Kita bisa membedakan jadinya mana yang normal, mana yang enggak. Nah sementara kalian Gen Z itu kan lahirnya setelah semua ini ada gitu kan. Iya. Sehingga segala sesuatu yang sebenarnya nggak normal, yang nggak lumrah lah gitu ya, tapi kelihatan kayak normal. Nah mungkin itu yang paling membedakan antara kalian dengan generasi sebelumnya sih. Menurut kakak ya? Pasti sih. Kalau itu yang membedakan berarti tugas kalian apa? Cari tahu segala sesuatu yang kelihatan normal padahal sebenarnya itu nggak normal. Oke, cari tahu yang sebenarnya nggak normal tapi dinormalkan. Ya, seolah-olah itu tuh normal kayak lumrah gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Oke. Dan banyak hal juga yang masalahnya di situ adalah banyak hal merugikan yang dianggapnya normal gitu. Pertanyaan kedua, jangan lirik. Takutnya. Jangan ngintip ya. Oke. Bagaimana Gen Z memandang karir dan pekerjaan di era saat ini, terutama era digital? Kalau menurut adik ya, pemikiran adik itu dulu sebelum adik pelajari lebih jauh, wah orang kaya tuh pasti bisa lah gitu. Kayak karirnya udah pasti bagus sih ke depannya gitu. Ternyata salah kak. Adik mulai menyadari kalau karir itu emang ada. Kalau kita mau berusaha, entah dari keluarga yang menengah ke bawah, menengah atas, itu sama aja peluangnya kalau kita mau usaha sih kak. Kejawab nggak kak? Kejawab sih, kejawab. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan era digitalnya, gimana sudut pandangnya kira-kira seorang Gen Z? Kalau menurut adik, kalau kita memakai digital ini dengan sangat baik, itu tuh kayak peluangnya tuh nyata banget kak. Karirnya tuh bahkan melesat tinggi. Tapi kalau kita berkarir, kayak adik dulu tuh, adik kan usaha bukan di kakak. Nah itu tuh belum pakai digital sepenuhnya gitu loh. Masih yang manual-manual. Itu tuh menurut adik kayak monoton aja gitu. Nggak bakalan luas, nggak bakal yang melesat tinggi. Meskipun sekarang nggak melesat juga sih kak, nggak melesat setinggi itu. Cuma kayak lebih maju aja jadinya kalau pakai digital. Jadi kurang lebih pandangan adik tentang digitalisasi dan era sekarang seperti itu ya. Iya. Kalian coba share di kolom komentar ya. Menurut kalian ya, pandangan kalian tentang karir dan pekerjaan di era digital ini apakah sama dengan adik Ganing atau beda? Coba tulis di kolom komentar. Oke. Tunggu guys ya, aku pindah kamera dulu karena agak goyang di meja. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan guys ya. Terus yang ketiga ya. Ngintip. Apa tuh? Media sosial itu kan ada di zaman kalian tuh lahir semua udah ada. Nah menurut kalian media sosial ini adalah alat untuk mengekspresikan diri atau justru menjadi sebuah tekanan untuk diri kalian sendiri? Coba. Nah, adik pernah ngalamin dua hal nih kak buat media sosial ini. Pernah menjadi tekanan, pernah menjadi alat ekspresi diri. Oke, Makanya jelasin.
menurut adik itu kalau orang punya second account itu normal kan. Karena menurut adik yang di first account itu sebagai gimana orang-orang tuh lebih luas kan mandang kita, terus nanti di sananya tuh orang-orang bebas berpendapat. Nah dari pendapat mereka tuh nggak semua pendapat yang bakalan kita suka. Jadinya tuh kita setiap mau up, adik ya setiap mau up tuh harus mikir dulu, jadi tekanan gitu loh kak. Nah sedangkan kalau second account tuh bebas cerita apapun kak, entah sedih adik uapin di sana, entah adik mau ngapain aja itu bebas, karena emang orang-orang yang adik pilih di second tuh orang-orang terdekat aja yang udah tahu adik gitu. Menarik ya. Berarti mungkin itu ya jadi alasan kenapa Gen Z itu banyak yang punya second account ya. Bisa jadi sih. Kalau generasi sebelumnya biasanya nih ya punya second account itu buat main belakang. Hah, ya. Gimana tuh kak? Jadi misalnya dia udah nikah nih, ya kan, terus dia punya second account buat. Iya, biasanya tuh gitu. Nah, ternyata bagi Gen Z itu beda cerita ya. Beda banget dong kak. Second account justru untuk meluapkan ekspresi diri. Ekspresikan diri. Oke. Jadi kejawab ya. Karena kalau di first tuh kita harus terlihat estetik, happy gitu. Bener nggak guys? Oke, berarti itu sebenarnya bukan pilihan ya. Jadi dua-duanya kena. Menjadi tekanan iya, menjadi alat ekspresi diri juga iya. Iya benar. Nah, gimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Next pertanyaan. Yang keempat, seberapa penting kesehatan mental bagi Gen Z? Ini menurut adik ya, kesehatan mental tuh penting banget sih karena mempengaruhi banget. Kayak adik tuh, kesehatan mental tuh mempengaruhi moodnya. Kayak bisa-bisa aja orang lihat sesuatu tuh kayak ya udah ada trauma dalam sana aja, udah dia lampiasin juga gitu, kayak takut juga takut gitu kak. Kayak gimana ya? Kita tuh emang harus memperhatikan sih kesehatan mental, cuma jangan jadiin kesehatan mental tuh sebagai alasan. Alasan buat menghindari sesuatu itu jangan banget. Kayak adik tuh pernah di fase adik nganggep pacarnya tuh adalah obat dari kesehatan mental. Kan adik mikirnya tuh kayak, oh kalau ketemu pacar tuh jadi semuanya tuh aman. Dari kesehatan mental adik tuh kayak kalau ada dia ya udah aman, nggak ada kenapa-napa gitu. Itu salah banget tuh. Berarti nah kalau udah putus tuh langsung mentalnya kena tuh. Oke. Jadi kayak ibaratnya ngerasa nyaman, aman ketika lagi sama pacar. Oh iya. Tapi banyak juga temannya kakak yang seumuran adik, ya. Mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka ngerasa kayak punya pacar itu jadi lebih nyaman. Mereka ngerasa lebih tenang gitu. Terus setelah putus atau lagi berantem aja sama pacarnya tuh udah kayak dunia ini berakhir. Iya, sampai orang-orang mikir tuh, ya udah aku nggak punya harapan hidup lagi gitu. Sampai gitu ya? Iya, sampai gitu. Banyak banget temennya adik. Maaf ya nih, emang gitu loh. Dan ya. syukurnya adik masih bertahan sih. Nah itu juga guys, salah satu hal yang sebenarnya nggak normal, tapi dianggap normal saat ini. Ya, kalian masih umur segitu tuh pacaran tuh dianggap normal. Coba pertanyakan sama diri sendiri deh ya. Pacaran kalian bisa nih, nonton ke bioskop, romantis-romantisan bisa. Di umur berapa contohnya tuh? 14 tahun, 16 tahun lah. 16 gitu kan. Tapi kenapa menghasilkan uang enggak? Iya. Nah, itu kalian harus pertanyakan. Sih. Jadi kalau menurut kalian hal-hal itu adalah wajar, maka wajar juga ya ketika kalian sudah mampu untuk memutuskan sesuatu kayak pacaran, memilih pacar, maka menghasilkan uang juga udah seharusnya wajar, iya. Bener sih. Gitu. Tapi kenapa enggak gitu? Nah, kalian pertanyakan deh itu ya. Bener. Itu salah satu hal yang aku bilang kelihatan kayak lumrah, kayak wajar padahal enggak gitu. Dan sebenarnya mental health tuh emang gimana pola pikir kita dan cara kita aja sih sebenarnya. Lebih ke diri sendiri sih. Dan nggak usah nyari jawaban di luar juga ya. Apalagi di orang lain gitu kan. Benar-benar. Apakah Gen Z itu lebih memilih stabilitas atau passion dalam hidup? Artinya kayak, yaudah yang penting hidupku tenang deh. Atau aku pengen ngelakuin sesuatu yang aku suka. Walaupun tantangannya gede, aku akan gas gitu. Nah, ini tuh balik lagi ke pribadinya orang sih kak. Karena menurut adik tuh sepanjang adik kenal teman-temannya adik tuh beda-beda kak. Ada yang milih buat tenang, ngelakuin apapun tuh ya udah biar tenang, jalan seperti biasanya gitu. Dan ada juga yang ke passion. Sebelum adik mikir udah mau wisuda nih harus ngapain. Dulu tuh adik mikir ya udah jalan aja kemanapun takdir membawa gitu guys. Tapi setelah sampai sini tuh adik ngerasa jadi aku emang harus cari diriku sih. Kayak lebih ambis aja. Masa di umur 22 ini belum mendapatkan sesuatu. Belum mendapatkan apapun gitu loh.
Jadi intinya itu lebih milih kestabilan atau lebih milih passion. Jadi kayak misalnya gini, ya udah yang penting passion. Kalau dulu stabil. Oh, dan menurut adik, kebanyakan sumuran ada itu gimana? Apakah mereka akan kayak contoh gini, kalau misalnya milih kestabilan ya, udah deh kerja aja, dapat UMR, udah deh cukupin aja gitu. Nah Menurut kalau adik, misalnya passion, dia pengen dapat misalnya kayak aku suka bikin konten, ya kan? Aku akan kejar passionku ini sampai aku dapat penghasilan misalnya 100 juta per bulan, walaupun rintangannya tuh banyak, hujatan banyak banget. Dia akan kejar. Menurut adik, kebanyakan dari mereka yang Gen Z akan milih passion atau kestabilan? Kestabilan sih, Kak. Kestabilan? Iya, karena menurut adik banyak orang sekarang tuh ya udah seadanya aja dan nggak mau yang terlalu berjuang gitu loh, Kak. Oke. Guys, kalau salah komen ya. Ya, bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian ngerasa kayak enggak kok, aku nggak milih stabil, aku lebih milih passion karena aku suka berjuang. Aku akan habis-habisan memperjuangkan passionku ya. Tulis di kolom komentar ya. Komen. Selanjutnya, bagaimana Gen Z melihat isu-isu sosial dan lingkungan saat ini? Apakah kalian peduli atau sama sekali nggak tahu jangan-jangan? Nah, tapi ada nggak tahu juga sih pendapat orang gimana. Mungkin ada orang yang ngelihat, nganalisis dan implementasikan kan. Ya. Tapi menurut adik, sekitaran adik tuh coba ngelihat, tahu, nyebar. Kalau nggak nyebar tuh ya udah berlalu gitu aja. Kayak isu kemarin kan korupsi ya, Kak. Itu ya udah sekedar tahu aja. Kita nggak terlalu aware tentang apa yang harus kita lakukan gitu loh, Kak. Karena kita nganggap tuh ya udah itu mereka bukan kita gitu. Kayak nganggap tidak berdampak padahal tuh udah dampaknya udah gede banget sih. Iya, benar-benar. Jadi kayak korupsi itu aja guys ya. Kalau anggapan kalian tuh ya udah itu mereka bukan kita, sadar nggak sadar ya, itu tuh ngaruh banget guys. Bapak ibu besok bisa beli makan atau enggak, itu ngaruh banget tuh. Mereka korupsi berapa itu ngaruh. Ya. Iya, benar. Bahkan kita besok masih bisa beli makanan di luar sana atau bisa beli bensin, apapun kebutuhan kita itu ngaruh banget. Bayangkan aja kalau misalnya banyak orang yang melakukan korupsi tersebut besar-besaran ya, maka kayak yang terjadi sekarang nih, investor-investor luar itu nggak mau lagi ke Indonesia guys ya. Kabur dengan aja. begitu ya kabur, bisa potensi kita krisis gitu loh. Iya, Nah kalau krisis itu mau nggak mau dapur kalian di rumah pun kena gitu ya. Jadi mungkin nggak ada pembahasan ya tentang dampaknya apa sih di antara kalian, itu nggak ada ya. Hanya sekedar tahu, Iya. nge-share gitu doang. Dan tahu pun itu beberapa orang sih, yang selebihnya cuma lewat aja sih. Ya, mungkin mulai hari ini guys, kalian pantengin aja dulu channel-channel seperti ini ya. Kedepannya tuh biar kalian semakin aware ya. Mungkin selama ini kita dibohongi ya, dalam tanda kutip kayak semua hal terlihat normal, ya kan? Padahal tidak normal. Padahal enggak gitu. Korupsi itu terjadi karena koruptornya begini. Ya udah itu mereka itu kelihatan kayak normal, padahal sebenarnya enggak. Yang normal sebenarnya harusnya kita panik ketika ada korupsi besar-besaran di negara kita, gitu. Itu normalnya. Iya. Kenapa itu normal? Cari tahu sendiri. Cari tahu guys. Ayo next. Oke, menurut Ade, apakah Gen Z lebih individual atau lebih kolaboratif? Lebih suka menyendiri dan apa-apa tuh tentang diri sendiri, individual, atau lebih suka ya udah kerjain bareng-bareng yuk, pikirkan bareng-bareng, kolaboratif gitu? Ini menurut nih konteksnya, Kak. Kalau dalam kerjaan atau dalam penghasilan? Kalau ini ya menurut adik ya. Kalau orang Gen Z ini seumuran adik, dia tuh bakalan lebih mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau hak mentingin ke diri sendiri, kalau kewajiban kita maunya sama-sama terus. Agak PI ya guys. Itu sih menurut adik. Agak ego ya. Kalau menurut kakak gimana kakak ngelihatnya? Ya kalau kakak ngelihatnya sih para Gen Z ini ya balik orang ya. Beberapa memang ada yang individualis banget ya. Segala sesuatunya ya tentang dirinya. Apa-apa itu adalah yang penting dirinya dulu. Ada sebagian kecil banget, sangat-sangat kecil yang memikirkan orang lain. Itu fakta guys ya. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya itu terjadi. Dan kalau kalian ngerasa kalian itu, aku nggak ego gitu kok, gitu ya, komen aja. Sharing di kolom komentar ya. Tanyakan pada dirimu guys. Betul banget. Nah ini lagi satu ya. Apa peran teknologi dalam membentuk cara berpikir dan bertindak kalian para Gen Z? Peran teknologi ya, termasuk sosmed kan Kak? Termasuk. Nah, menurut tadi itu kita tuh kebanyakan makan asupan dari sosmed Kak. Apapun yang bisa sama sosmed atau yang lagi viral itu kita makan semua.
Oke. Sedangkan yang harusnya kita aware tuh kita nggak tangkap sama sekali. Bener gitu Kak. Misalnya ada orang yang bilang baiknya A gitu, kita langsung ngikutin aja tanpa tahu apa resikonya, apa yang harus kita lakukan gitu. Berarti kalian kurang melakukan research, ya? Benar banget. Aku kasih satu hashtag buat kalian ya, Dior guys ya. Do your own research ya. Jadi apapun yang kalian terima di media sosial, mau bagus, mau enggak, mau kalian suka atau enggak, coba cari tahu kebenarannya gitu. Ya, cari tahu lagi apakah emang itu fakta atau ternyata hoax. Iya. Dan satu lagi Kak, nih misalnya ya, ada yang bilang kalau misalnya adik cancer nih, dan ada yang nyebutin cancer tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan adik ngerasa relate tuh bakalan terus nyari-nyari kayak gitu tuh Kak. Oke, tentang zodiak nih ya. Mempengaruhi banget Kakak. Aku tuh loh sebenarnya kayak gini gitu. Kenapa orang-orang nggak ngelihat kayak gini gitu loh Kak. Oh iya, Gitu iya, jadinya. iya. Oke. Bener nggak guys? Dari pandangan kakak nih ya, sebagai milenial yang lahirnya itu sebelum teknologi sebagus sekarang, ya, terutama media sosial dan internet ini, kita tuh tahu pergeserannya waktu dulu kita mau belajar itu untuk pengembangan diri gitu ya. Kita harus baca buku. Kita harus pergi ke perpustakaan, minjem buku, bayangin tuh, cuma terbatas sehari 2 hari, kita baca, belum beres baca, udah harus dibalikin. Untuk belajar pun susah deh. Nggak ada YouTube kayak sekarang bisa belajar. Boro-boro kita ke perusahaan Kak. Nah itu dikasih maksudnya. buku aja nggak dibaca. Iya kan? Iya. Nah cuma kalau kami nih para milenial ngelihat situasi dengan sekarang adanya teknologi ini adalah sebuah angin surga banget. Nah makanya kami akan dulu kehausan dengan ilmu ya harus ke perpus dulu segala macam. Sekarang tuh YouTube edukasi benar-benar laku di kami. Nah di kalian yang mungkin Gen Z yang lahirnya itu internet udah ada, handphone udah ada, semua udah ada, nganggap itu biasa gitu. Dan tidak mau lagi bahkan ketika informasi ada di handphone kalian nggak mau belajar gitu, nggak mau baca dengan sesama gitu. Bener sih, relate itu Kak. Dia adik relate banget. Ya, itu adalah sesuatu yang balik lagi kelihatan normal, sebenarnya nggak normal. Karena senormal-normalnya harusnya adalah ketika ada informasi yang kita terima, kita harus cari tahu kebenarannya gitu. Lakukan riset kita sendiri gitu. Jangan langsung percaya, jangan langsung nge-share gitu aja. Dan ya dengan semua fasilitas yang ada sekarang, harusnya kalian tuh menjadi yang lebih pintar daripada kami-kami. Iya sih. Harusnya kayak. Ya, selanjutnya, tahu FOMO nggak? Tahu. Apakah FOMO itu masih relevan di kalangan Gen Z? Masih banget Kak. Masih. Kita selalu ngikutin trennya. Dan kita tuh selalu FOMO akan sesuatu hal yang baru, apalagi yang viral Kak. Kita harus ikuti dan kita harus punya Kak. Ngerasa enggak aja itu kayak wah aku nggak punya gitu. Iya gitu ya? Ketinggalan banget. Tapi tahu nggak sih kalau FOMO itu harganya terlalu mahal. Misalnya nih kalian ada teman-teman semua ikutin konser seorang artis nih. Ya, di Indonesia misalnya. Nah circle kalian itu nonton. Anggaplah bayar tiketnya cuma 3 juta. Nggak banyak-banyak banget gitu. Harganya itu mahal banget. Nggak cuma 3 juta itu yang kalian bayar guys ya. Atensi kalian di sana habis, ya mental kalian di sana kena, secara finansial kalian harus bayar. Terus kalian juga harus bayar waktu, belum lagi resiko ketika kalian pergi nonton tersebut ya. Hanya karena FOMO gitu. Iya, ya, padahal misalnya kalian nggak benar-benar suka dengan apa yang kalian tonton. Benar. Padahal sebenarnya bisa juga nonton di YouTube gitu. Tapi kalau misalnya kegiatan seperti ini, kalau dasarnya kalian tuh paham, nggak apa-apa juga. Karena itu juga mensupport ekonomi kita berjalan dengan baik gitu. Karena adanya kita pengeluaran untuk membeli sesuatu dari pihak lain gitu. Konsumtif lah gitu. Itu bagus ya. Kalau terjadinya internal di dalam negara kita. Tapi adik pernah banget nih FOMO waktu awal-awal konser dulu Kak. Adik selalu ngikutin, selalu beli tiket. Padahal habis adik nonton itu, adik rasanya pengen sakit aja Kak. Kayak, wah sesak banget Kak. Sesak banget. Iya, nggak enak badan. Terus ngerasa kayak, apa sih yang tadi itu kayak rame berdesakan. Aduh, nggak banget. Iya nggak banget. Pas adik udah nyadarin, sekarang dikasih tiket gratis pun sama. Belum tentu ya kemarin ya, belum tentu nonton ya. Belum tentu nonton. Karena ya kembali lagi habis nonton itu kehilangan setengah energi. Ya berarti FOMO itu masih relate lah dengan kalian ya. Masih banget sih Kak. Oke, pertanyaan terakhir Dek. Oke. Apakah harapan terbesar dari seorang Gen Z terhadap masa depan baik secara pribadi maupun secara generasi kalian? Harapannya nih Kak, Ganing yang ngomong, Ganing berharap banget semua Gen Z di sini tuh harusnya lebih banyak nonton edukasi, lebih banyak
riset, Hah? lebih banyak juga sharing ke orang. Carilah sudut pandang yang berbeda. Oke. Harapannya Sudut pandang kalian berbeda. lebih pakai otak sih. Ya, jadi aku sama Ade Ganing tuh guys, karena kita ngerasa ya, kita tuh bukan dari kalangan yang terpelajar banget, bukan dari kalangan yang keluarga kita tuh Kaya banget. kaya dan mengetahui banyak hal, makanya kita tuh berusaha untuk bikin hashtag ya. Hashtag kita adalah pakai otak. Pakai otak. Kalau bagi teman-teman yang ngelihat aku kayak udah kayak dulu lagi, karena sekarang kayak aku lebih nekenin pakai otak aja gitu. Betul. Jadi hashtag pakai otak ini mungkin terdengar kayak kasar mungkin ya. Ya. Tapi itu filosofinya sebenarnya gimana kita melakukan segala sesuatu setiap hari itu guys, menghadapi kehidupan ini lebih menggunakan nalar kita. Iya, lebih mikir aja sebenarnya. Ini relevan nggak untuk dilakuin atau enggak gitu aja sih guys. Biar nggak handphonenya aja yang smartphone. Katanya nggak smart. Takut banget sih. Takutnya. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe Di-share. juga. Share juga ke keluarga dan teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di edisi Sepulang Kerja. Ini Sepulang Kerja kita ya. Biar Iya, kita boleh. nontonnya. Edisi Sepulang Kerja di Kande Bali. See you guys. Bye-bye. See you.